Perkenalkan, saya Aldania Sapitri dari Lokal UPGMI 2019. Di sini saya akan menampilkan karya pembelajaran 3 dimensi saya yang bertemakan tentang dunia laut dan dengan bahasa Arabnya Alamul Bahri atau bahasa Inggrisnya SeaWorld. Tata cara pembuatannya, kita gunting gambar hewan laut menyerupai bentuknya, kemudian kita tempelkan ke kardus dengan lem putih, kemudian kita tempelkan lagi lidi menggunakan plester, kemudian kita tusuk di styrofoam, kemudian kita susun menyesuaikan keinginan kita. Terbelakangnya pemandangan laut agar menyerupai seperti laut. Kemudian kita taburi glitter. Karena kita membahas tentang dunia laut, maka kita akan berkenalan dengan hewan-hewan laut. Kita perkenalkan hewan yang ada juga di laut. Yang pertama ada kura-kura, bahasa Arabnya sulahfatun, bahasa Inggrisnya turtle. Penyu atau turtle kebanyakan hidupnya di air. Ada juga yang hanya hidup di darat, dinamakan tortoise, tidak mempunyai selaput renang sehingga ia hanya hidup di darat saja. Yang ketiga, ada yang bisa hidup di darat dan ada yang bisa hidup di air, dinamakan trout-eel. Dia bernapas menggunakan paru-paru. Paru-parunya terletak di bawah tempurungnya. Sekarang hitunglah ada berapa kura-kura di dalam lautan sini. Kemudian ada kuda laut. Kuda laut ini bahasa Arabnya parasul bahri, bahasa Inggrisnya seahorse. Jenis ikan yang tidak berbentuk seperti ikan. Lihatlah bentuknya, kan tidak mirip dengan ikan. Dia bernapas menggunakan insang, sama seperti ikan. Kemudian ada ikan kecil, bahasa Arabnya samakun, bahasa Inggrisnya fish. Dia kita semua pasti tahu, ikan kan bernapasnya dengan insang. Nah, untuk itu hitunglah ada berapa ikan di dalam sini. Kemudian ada lumba-lumba, bahasa Arabnya ad-dolphin, bahasa Inggrisnya dolphin. Dia bernapas menggunakan paru-paru sehingga mereka muncul ke permukaan air secara periode untuk menghirup udara. Lumba-lumba kulitnya tidak tertutup oleh sisik, dia tidak bersisik, dia berbeda dengan ikan. Kemudian ada bintang laut. Nah, ada bintang laut, bahasa Arabnya najmul bahri, bahasa Inggrisnya starfish. Dia bernapas menggunakan kulit. Dengan kulitnya ini dia bernapas. Bintang laut menyerap oksigen saat air mengalir melalui benjolan papula yang ada di kulit. Kita lihat ada bintang laut, ada berapa bintang lautnya dalam sini. Kemudian ada gurita. Ayo, mana gurita? Ya, ini gurita. Bahasa Arabnya uhtubutu, bahasa Inggrisnya octopus. Sama dengan ikan, gurita bernapas menggunakan insang. Insang gurita terletak di rongga mantel yang dikeluarkan keluar tubuh. Kemudian ada kepiting, bahasa Arabnya soltauna, bahasa Inggrisnya crab. Biasanya kan kita menonton di kartun SpongeBob ada Tuan Crab. Ya, Tuan Crab itu ialah kepiting. Dia juga bernapas menggunakan insang. Insangnya terletak di sisi kanan dekat dengan kaki di tubuh kepiting. Kemudian ada hiu. Wah, ada hiu. Bahasa Arabnya pirosun, bahasa Inggrisnya shark. Hiu ini hewan yang berdarah dingin. Dia bernapas dengan insang, berada di balik struktur bercelah pada samping kepala. Nah, di sini ada insangnya. Kemudian ada paus. Wah, besar sekali pausnya. Bahasa Arabnya hutun, bahasa Inggrisnya wow. Paus merupakan hewan mamalia laut. Wah, ada hewan mamalia juga ya ternyata di laut. Paus bernapas menggunakan paru-paru. Paus harus naik ke permukaan laut untuk menghirup oksigen, kemudian menyelam lagi. Nah, kita lihat di sini kira-kira ada berapa paus ya di dalam sini. Kemudian mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Sekian, terima kasih.